Pernahkah kamu berpikir, kenapa dalam satu hari kita mengalami banyak sekali hal-hal yang sulit dimengerti? Seperti misalnya saat tertidur, kenapa kita bisa bermimpi? Atau kenapa saat berada di tempat sepi kita menjadi tenang? Atau mungkin Anda pernah merasa kebingungan, kenapa kamu merasa tidur sangat sebentar, padahal kamu tidur semalaman? Atau mungkin sebaliknya. Nah, semua itu terjadi karena manusia memiliki gelombang otak atau dikenal dengan istilah brainwave. Gelombang otak adalah pola ritme berulang dari aktivitas saraf pada sistem saraf pusat. Itu kata Wikipedia. Yang mana frekuensinya dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan kondisi tubuh kita saat itu. Dan sebaliknya, gelombang otak juga mempengaruhi tubuh dan pikiran kita. Di sini, jumlah impuls dalam setiap detik disebut frekuensi dengan satuan Hertz. Cara mengetahui frekuensi gelombang otak yaitu dengan mengukurnya menggunakan alat khusus bernama EEG atau elektroencephalograph yang bentuknya gak beda jauh dengan rumitnya kabel warnet. Lalu, apa hubungannya gelombang otak dengan kita? Seperti disebutkan sebelumnya, kalau frekuensi gelombang otak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan pikiran kita, begitu juga sebaliknya. Secara umum, ada 5 jenis gelombang otak yang ada pada manusia. Di antaranya, dari frekuensi tertinggi ada gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Lalu, apa perbedaannya dari keenam gelombang otak tersebut? Daripada berlama-lama, langsung saja kita bahas satu persatu. Tapi sebelum mulai, share dulu dong ke teman kalian, biar ilmu sains kita semakin luas. Hehe. Apa yang kamu rasakan ketika sedang menghadapi ujian nasional? Atau mungkin ketika kamu sedang berhadapan dengan begal yang membawa senjata tajam? Apa yang kamu rasakan? Tentu kamu akan merasa panik, takut, cemas, tegang, bahkan merasa terancam. Itu tandanya gelombang otak kamu sedang berada di posisi gamma dengan frekuensi antara 19 Hz sampai dengan 100 Hz. Yang mana itu adalah gelombang dengan frekuensi tertinggi yang terjadi pada manusia. Gelombang otak gamma adalah kondisi di mana seseorang sedang dalam aktivitas mental yang sangat tinggi, seperti menghadapi rasa takut, panik, tegang, marah, dan lain-lain. Frekuensi ini dapat menyebabkan otak dalam modus waspada atau bahkan survival mode. Dalam kondisi gamma pula, seseorang bisa menjadi lebih hebat tanpa disadarinya secara otomatis. Itulah kenapa saat kita dikejar anjing, larinya bisa lebih kencang daripada biasanya. Apa yang kamu lakukan saat ini? Menonton YouTube sambil ngemil? Saat ini kamu sedang melakukan semua itu dengan kesadaran kan? Nah, berarti saat ini gelombang otak kamu sedang berada di kondisi beta. Gelombang otak beta adalah gelombang yang terjadi dalam keadaan mental yang terjaga penuh. Saat itu, kita beraktivitas dalam kondisi kesadaran penuh, di mana saat itu, pikiran kita didominasi oleh logika dan pikiran sadar. Dengan kata lain, frekuensi beta inilah yang paling tepat untuk bekerja, belajar, berpikir, bersosialisasi, bermain, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Gelombang otak beta terbagi menjadi 3, yaitu high beta, mid beta, dan low beta. High beta artinya beta tinggi, yang sudah jelas merupakan frekuensi tertinggi dari gelombang beta, dan merupakan transisi antara beta dengan gamma. Frekuensinya ada di sekitar 19 Hz. Biasanya terjadi saat kita mulai merasakan hal yang sama seperti saat gamma, namun tidak sedahsyat saat gamma pula. Misalnya saja kamu khawatir akan sesuatu, tapi kamu berusaha untuk tidak peduli, sehingga rasa cemas yang dirasakan lebih lemah. Yang kedua, mid beta, artinya beta tengah, yang mana ini adalah frekuensi paling stabil saat beta. Frekuensinya 15 sampai dengan 19 Hz. Kondisi inilah yang paling cocok untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Low beta, artinya beta rendah, yang mana ini adalah frekuensi terendah gelombang beta dan merupakan transisi antara beta dan alfa. Frekuensinya sekitar 12 sampai dengan 15 Hz. Saat kondisi ini tiba,
biasanya kita sedang merasa damai dan santai, seperti ngopi sambil menatap sunset misalnya, atau nyantai sendiri sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Kondisi ini pula biasanya terjadi saat kesadaran kita menurun, seperti sedang melamun atau menghayal. Namun saat itu, kita bisa saja menjadi sasaran empuk bagi para penghipnotis. Karena di kondisi ini, kesadaran kita rendah dan mudah untuk dipengaruhi oleh sugesti. Dan jika lebih rendah lagi, kamu akan merasa rileks dan bisa dengan mudah memasuki kondisi alfa. Selain itu, balita dan kebanyakan anak-anak selalu berada di kondisi gelombang alfa. Maka tak heran kalau mereka sangat mudah mempelajari hal baru dan memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi. Gelombang alfa adalah gelombang transisi antara kesadaran dan alam bawah sadar. Terjadi saat kita sedang merelaksasi seperti meditasi, khusyuk dalam beribadah atau doa, zikir, mind traveling, dan lain-lain. Alfa sering terjadi saat kita akan tertidur dan saat bangun tidur, atau lebih tepatnya saat transisi antara bangun dan tertidur. Gelombang alfa memiliki frekuensi antara 8 sampai dengan 12 Hz. Berbeda dengan beta, alfa merupakan salah satu gelombang otak yang memiliki manfaat besar. Kondisi ini sering dimanfaatkan sebagai terapi hipnotis untuk mengobati pasien, melihat jauh ke dalam diri sendiri dengan meditasi, menjelajah tempat-tempat di alam bawah sadar dengan mind traveling, dan masih banyak lagi. Alfa juga merupakan gelombang pengendali dan sangat cocok untuk pemrograman alam bawah sadar. Misalnya saja saat kita ingin mendapatkan lucid dream atau astral projection, kita bisa memprogramnya saat di kondisi alfa. Nah, saat bangun tidur pun kita akan mudah mengingat mimpi. Tapi setelah beberapa menit kemudian, kita akan lupa mimpi tersebut. Penyebabnya karena saat kondisi alfa, ingatan masih tersimpan. Namun saat kita masuk kondisi beta, ingatan mimpi kembali hilang. Itulah kenapa kebanyakan orang menganggap kalau dirinya tidak pernah bermimpi. Sebenarnya bukan karena tidak bermimpi, tapi karena memang kamu tidak sempat menyimpan ingatan tersebut. Namun hal itu tidak berlaku untuk vivid dream. Tidak banyak orang yang mengetahui kalau gelombang theta merupakan gelombang otak yang memiliki manfaat yang sangat besar dan menyimpan banyak sekali misteri di dalamnya. Emang seperti apa sih gelombang theta itu? Gelombang theta adalah gelombang alam bawah sadar yang terjadi dalam kondisi rileks yang sangat dalam. Namun, pikiran kita masih memiliki kesadaran. Seseorang bisa memasuki kondisi gelombang theta saat mulai tertidur, meditasi yang sangat dalam, dan kegiatan yang memerlukan rileks tingkat tinggi sehingga kesadaran benar-benar pindah ke alam bawah sadar. Namun di kondisi ini pula kita sangat mudah tertidur dan mudah terbangun. Bisa dibilang, gelombang theta merupakan gelombang yang menghubungkan kesadaran dan alam bawah sadar kita yang menyimpan banyak sekali misteri di dalamnya. Beberapa contoh peristiwa luar biasa yang terjadi saat gelombang theta, diantaranya ada lucid dream, vivid dream, astral projection, sleep paralysis, dan lain-lain. Untuk istilah-istilah yang baru saja disebutkan, nanti kita akan bahas satu persatu di video selanjutnya. Oke? Kamu pasti bertanya-tanya, memangnya apa yang hebat dan luar biasa dari gelombang theta? Kamu tahu film Avatar yang biru-biru itu kan? Nah, fakta menyebutkan kalau cerita film itu terinspirasi dari pengalaman penulis saat melakukan lucid dream. Wow, luar biasa sekali ya. Tapi, apa cuma itu manfaat gelombang theta? Tentu tidak. Kita juga tidak tahu dari mana ide-ide teknologi super canggih yang kita gunakan saat ini. Apa mungkin mereka menemukan ide membuat ponsel pintar super cerdas hanya menggunakan kesadaran penuh? Atau mungkin para ilmuwan dulu memanfaatkan gelombang theta untuk mengakses kemampuan tersembunyi yang ia punya? Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Jadi bisa dibilang manusia bisa mengakses potensi luar biasa yang tersembunyi hanya melalui gelombang theta.
Namun sayangnya, gelombang theta cukup sulit untuk diakses oleh sebagian besar orang. Saat malam tiba, kita semua tentu tertidur kan? Nah, dalam satu malam, manusia memiliki 4 fase tidur dalam satu siklus tidur. Di antaranya ada non-rapid eye movement atau NREM dan rapid eye movement atau REM. Untuk fase non-rapid eye movement terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu N1, N2, dan N3. Biasanya, kita manusia tertidur dengan fase yang acak dan berulang, mulai dari N1, N2, N3, lalu ke REM, dan kembali lagi ke fase awal. Gelombang delta terjadi saat kita berada di fase N3 atau non-rapid eye movement level 3, di mana saat itu badan kita sedang berada di fase tidur yang paling dalam, atau sering disebut dengan deep sleep. Di fase itu kita tertidur tanpa mimpi, namun manfaatnya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Saat deep sleep, tubuh kita mengalami fase pemulihan atau regenerasi tubuh, sehingga kita akan mendapatkan kembali tenaga kita yang telah hilang. Dengan kata lain, saat gelombang berada di delta, otak akan memerintahkan seluruh tubuh kita untuk beristirahat, kecuali beberapa organ yang tidak pernah istirahat seperti jantung dan paru-paru. Apa kamu pernah ketika bangun tidur, kalian merasa seperti tidur hanya beberapa detik saja, padahal kamu sudah tidur semalaman? Nah, itu tandanya kamu telah melalui fase deep sleep yang sangat dalam dengan frekuensi gelombang delta yang sangat rendah. Karena semakin rendah frekuensi delta, maka semakin dalam pula tidur kita. Itu sebabnya terkadang seseorang sangat susah untuk dibangunkan. Namun, gelombang otak tidak akan pernah mencapai frekuensi 0 Hz, kecuali saat kita meninggal dunia. Gelombang epsilon merupakan gelombang otak terendah yang dimiliki manusia. Frekuensinya di bawah 0,5 Hz atau setengah Hz. Untuk gelombang epsilon ini bisa dibilang tidak akan terjadi pada manusia yang sedang sehat sentosa seperti kita saat ini. Gelombang otak epsilon hanya dialami oleh orang-orang yang sedang tidak sadarkan diri atau orang yang sedang berada di kondisi antara hidup dan mati. Nah, itu dia 6 jenis gelombang otak yang ada pada manusia. Mungkin kalian ingin saya membuat video penjelasan tentang sains yang lain? Kalau ada, silahkan komentar di bawah ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa.